Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pratama, NPM 1921020621. Di sini saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik hukum Islam yang oleh dosen pengampu Hervin Yogi Pradita MHI. Yang pertama saya akan menjelaskan sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan syariat Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam segi umum, kecuali hal-hal yang bersifat langgang. Nas memuat prinsip-prinsip hukum secara terperinci, konkret maupun teknis. Misalnya peribadatan, perkawinan, perceraian maupun warisan. Yang kedua, elastis, yaitu mudah dibuat bentuknya dan mudah kembali ke dalam bentuk semula. Lentur dan luas, dan elastis mencakup kehidupan baik dalam segi jasmani maupun rohani, baik dalam manusia dengan Tuhannya sendiri, baik bagi manusia dengan manusia lain, dan baik bagi manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan yang ketiga, universal berarti bersifat umum maupun menyeluruh dan untuk seluruh dunia. Bukti bersifat universal berasal dari Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 dan Al-Quran surah Al-Saba ayat 28. Dan kedua ayat ini dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW hanya untuk orang Arab, melainkan untuk seluruh dunia. Dinamis dalam KBBI, makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar unsur yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum, dan dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sendi-sendi kedinamisan hukum Islam antara lain, yang pertama, meniadakan kepicikan. Yang kedua, menyedikitkan tukfas. Yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Dan yang kelima mewujudkan keadilan yang merata. Yang kelima, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi orang dan kehabisan berpakaian
yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendakkan oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akli. Yang pertama, ta'abudi, lebih jelasnya ta'abuli adalah suatu hendak ibadah yang tujuannya utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni, artinya muka ide atau konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar khairu makulah almana atau sufra rasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariatnya. Yang kedua, ta'akuli, berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar makullah almana atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah bersifat takuli dan dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Baiklah, sekian terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.